trading ada dua yang selalu disebutkan dalam tim trading. Nah, trading itu ada yang berbau spot dan ada yang berbau futures. Kalau kita bicara futures, artinya kita menggunakan kontrak berjangka. Jika kita menggunakan trading spot, artinya kita seperti dalam ranahnya itu berjualan. Nah, baik. Jadi, hingga saat ini kita menggunakan trading itu trading spot. Artinya kita tidak join atau tidak bergabung di trading yang berbau futures. Nah, kenapa kita berbicara di trading spot? Karena trading spot itu adalah sebuah trading yang menurut kita dianggap aman. Ya, itu yang pertama. Tapi banyak teman-teman yang berbicara bahwa bagaimana mendapatkan keuntungan yang selalu konsisten. Itu. Keuntungan yang selalu konsisten ini adalah hasil dari AI yang selalu kita jalankan setiap harinya, mungkin setiap malamnya. Kalau kita bicara lebih dalam lagi bahwa kita menggunakan AI sebagai sebagai arahan untuk kita masuk ke dalam sebuah coin market. Karena kalau kita bicara tentang market meme coin sendiri itu ada ratusan ribu. Jadi kepada teman-teman mungkin saya izin untuk share screen. Kalau teman-teman ingin melihat situasi dari room trade, itu teman-teman bisa melihat salah satu kamera yang ada di Zoom ini, ada yang bernama room trader, itu ada situasi live langsung dari room trader. Oke, mungkin saya izin share screen untuk semuanya. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Seperti teman-teman ketahui bahwa kita melakukan trading itu di DEX bukan di CEX. Nah, dari mana kita bisa melihat banyak coin market? Kalau kita bicara bahwa DEX screener itu salah satu adalah untuk, nah teman-teman bisa lihat di sini ada banyak baik itu meme dari Solana, meme dari Ethereum, Base, BSC dan segala macam. Tapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nixon bahwa kita menggunakan meme coin itu dari jaringan Solana. Kenapa? Karena meme coin dari jaringan Solana itu bersifatnya aktif. Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa kalau perputaran secara meme coin itu setiap volume 24 jamnya itu mencapai 4,51 billion US dollar. Artinya terjadi buy dan sell sebanyak 4,51 billion US dollar setiap harinya. Nah, jika kita lihat ini token meme itu banyak sekali, teman-teman. Ini mungkin kalau saya scroll ini di bawah paling maksimal itu hanya 100 yang bisa ditampilkan. Tapi kalau teman-teman lihat sendiri di sini ada 46.814 dan ini terus bertambah. Walaupun tidak semua meme coin ini akhirnya bisa bertahan, karena kalau teman-teman bisa paham sendiri bahwa meme coin itu banyak yang dianggapnya adalah koin micin lah kalau kita sebutannya. Nah, artinya kenapa kita butuh bantuan AI pada saat kita melakukan analisis dan melakukan masuk market? Karena kita pun sebagai manusia punya keterbatasan untuk selalu mengecek setiap harinya, untuk kita melakukan di mana kita harus masuk, di mana kita harus keluar. Jadi memang tetap adalah bantuan AI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti apa kita masuk. Jadi ada beberapa pertanyaan, apakah Alpha One itu menggunakan trading secara benar? Kita memang menggunakan screening itu melalui DEX screener. Maaf, ini koneksi saya kurang stabil. Kita melakukan screening itu melalui DEX screener. Jika teman-teman lihat, kita melakukan jual beli itu menggunakan Jupiter. Bisa kita teman-teman lihat sendiri. Jupiter ini adalah sebuah platform agregator yang dibentuk oleh komunitas meme coin yang memang dia bukan bersifatnya korporat. Mungkin teman-teman yang bermain Solana, teman-teman yang bermain meme coin itu sudah paham betul tentang Jupiter ini. Nah, Jupiter ini adalah salah satu agregator yang menggabungkan semua jaringan-jaringan yang ada di bawah Solana. Kalau teman-teman lihat di sini, jaringan di bawah Solana itu ada Raydium, Orca, Meteora, PAMSwap, PAMFund, dan segala macam. Nah, Jupiter adalah salah satu agregator yang paling kencang secara koneksi, dan yang kedua adalah yang paling murah secara biaya swap, karena setiap swap transaksi dari Sol ke token itu memiliki fee yang harus dibayar. Nah, kenapa kita menggunakan Jupiter? Artinya teman-teman harus paham bahwa Jupiter di sini adalah yang paling murah dan paling cepat.
gitu ya. Lalu ada juga pertanyaan, ini jangan-jangan Jupiter itu adalah buatan dari Alpha One? Tentu tidak, teman-teman. Jupiter itu adalah buatan komunitas. Teman-teman boleh cek di Google, Jupiter itu sudah ada bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum Alpha One didirikan, karena Alpha One mungkin baru sekitar hampir 2 bulan ini kan. Tapi kalau untuk Jupiter ini sudah bertahun-tahun. Artinya memang Jupiter ini kita tidak bukan milik Alpha One. Jadi kita tidak bisa memanipulasi data-data yang ada di Jupiter. Kalau teman-teman lihat sendiri bahwa ini ada salah satu, misalnya contoh, saya kasih contoh. Sampai saat ini misalnya salah satu token ada SNAI, ada Michi. Nah, token-token yang kita melakukan pembelian di sini adalah hasil screening dari Dexscreen yang tadi. Nah, ini akhirnya kita melakukan pembeliannya melalui Jupiter. Lalu apa saja yang biasa kita ambil? Yang pertama adalah matrix. Kalau teman-teman lihat mengenai token, token itu ada banyak sekali matrix ya. Pertama mulai dari market cap. Market cap ini adalah nilai transaksi yang terjadi pada saat token itu pada saat token berjalan. Ada lagi kita berbicara mengenai liquidity. Artinya liquidity itu ada berapa uang yang memang berputar di dalamnya secara valuasi equity. Ada lagi kita bicara mengenai holders. Holders itu ada berapa orang-orang yang menahan atau membeli koin-koin tersebut. Nah, artinya secara tidak langsung kita terus melakukan screening token-token ini. Nah, pada saat yang bersamaan kita ini masuk dengan modal 5 sol. Hingga saat ini kita sudah mencapai 5,3 sol. Artinya kita sudah mendapatkan keuntungan lebih kurang sekitar 6-7%. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman, loh kok dengan equity yang katanya Alpha One mencapai ratusan ribuan gitu ya, kenapa masuknya cuma 5 sol? Harus teman-teman pahami bahwa permainan di meme coin itu bukan seperti bermain di futures, bukan bermain bahwa kita punya equity 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 10 miliar, itu kita bisa serta-merta masuk ke dalam satu market yang meme coin. Kenapa? Karena pada saat kita masuk ke dalam sebuah market meme coin, itu kita ada bandar-bandar sebelumnya. Mungkin saya izinkan untuk memperlihatkan salah satu. Nah, apa yang terjadi jika kita masuk ke dalam satu market dengan equity yang sangat besar? Ini ada salah satu kasus yang baru saja terjadi tanggal 9, ini pukul 18, mungkin jam 6 tadi sore. Ada orang yang masuk equity dengan miliaran rupiah dan langsung habis uangnya tanpa tersisa. Artinya, jika kita masuk ke dalam sebuah market equity meme coin yang memang dalam kondisi volatilnya cukup tinggi, ini bisa tiba-tiba benar-benar habis, gitu kan? Gitu. Makanya kita melakukan split. Jadi kita masuk itu beberapa solana gitu. Jadi nah, kalau teman-teman lihat ini sebagai bukti, ini kenaikan naik turun market, tiba-tiba ada satu candle yang sangat mencuat. Ini kalau nggak salah saya lihat ini dia masuk di angka 11 miliar rupiah atau sekitar 700.000 dolar. Akhirnya langsung habis uangnya, tidak bersisa. Jadi memang kita harus sangat berhati-hati. Dan memang tim dari Alpha One sendiri memang secara pengalaman kita sudah bermain dari Solana pertama kali dibuat. Karena Solana dibuat di tahun 2020, saya kurang hafal jelas secara bulannya. Tapi Solana itu dibuat tahun 2020 dan menunjukkan potensi kenaikan yang cukup luar biasa. Tadi mungkin kalau potensi kenaikan sudah dijelaskan oleh Pak Nixon. Jadi ada beberapa parameter yang selalu kita ikuti di sini, yaitu pertamanya adalah arahan dari AI kita. Nah, ini adalah arahan dari AI kita. Jika misalnya kita melihat perintah skip diterima, perintah wallet 1 men-scan token, ini kita skip. Jadi memang Alpha One sendiri memang memiliki AI yang memang notabene-nya terus dia melakukan scanning, gitu kan. Adapun misalnya kita bisa sebagai admin kita harus melakukan intervensi langsung, apakah memang kita akan masuk ke meme coin tersebut atau tidak. Lalu apa gunanya? Kenapa sudah ada AI? Kenapa sudah ada bot? Tetap harus melakukan intervensi secara manual. Karena teman-teman harus paham bahwa AI dan bot apapun itu hanya bisa membaca analisa secara teknikal, analisa secara pressure buy dan sell, analisa secara kenaikan dan penurunan candle. Tapi AI dan bot hingga saat ini belum bisa membaca psikologis market. Artinya kalau teman-teman lihat, saya izin memperlihatkan satu hal yang memang cukup sering ditemukan di meme coin. Contoh ya, sebentar. Kalau kita lihat di sini ada koin-koin yang memang naiknya sampai ribuan persen setiap hari. Nah,
Bayangkan teman-teman jika semua diserahkan kepada bot pada saat kita melakukan titik di sini dan posisinya didump oleh Bandar, akhirnya kita memiliki token yang disebut token nyangkut biasanya. Nah, itu kita sangat hindari karena kita berkaitan dengan apa saja yang memang menjadi potensi-potensi yang lebih baik gitu kan. Jadi artinya kita sebagai tim trader itu bertanggung jawab penuh atas potensi-potensi yang memang bisa mendapatkan keuntungan dan mana saja yang dikiranya ini kita bisa berbahaya. Jika teman-teman lihat ini salah satu kita banyak sekali masuk ke dalam token karena setiap hari kita bisa masuk ratusan token dan ratusan trade. Jadi mungkin ini hanya sebagai salah satu contoh gitu ya. Contoh misalnya ini tadi kita baru masuk dengan konversi di USDT itu 1000. Hingga saat ini posisi sudah ada di 1045. Artinya kita sudah untung sekitar 4,6%. Nah, mungkin sebagai tambahan pengingat saja bahwa kita memang tidak bisa masuk ke dalam token itu terlalu besar karena posisinya itu bisa sangat berbahaya. Yang tadi saya jelaskan bisa tiba-tiba di-dump gitu kan gitu. Nah, lalu secara teknikal, apakah teknikal itu berpengaruh? Di Memcoin itu teman-teman harus paham bahwa ada 3 hal yang memang sangat berkaitan sangat jelas untuk di Memcoin. Yang pertama adalah secara trend dan FOMO. Jadi Memcoin itu it's all about trend dan FOMO gitu ya. Yang kedua adalah secara kenaikan stablecoin karena pada saat stablecoin meningkat biasanya memcoin itu akan ikut meningkat karena secara atensi publik akan melihat bahwa memcoin sebagai salah satu alternatif untuk investasi dengan tingkat volatil yang tentunya cukup tinggi. Yang ketiga adalah analisis teknikal. Jadi tetap kita menggunakan analisis teknikal baik itu dari AI kita masuk ke dalam tekanan buy pressure dan sell pressure, kita masuk secara teknikal, kita masuk di market cap, matrix dan lain-lain, dan kita juga masuk ke dalam teknikal secara manual yaitu EMA dan MACD. Mungkin teman-teman trading punya masing-masing analisis teknikal yang selalu digunakan, tapi untuk di Alpha One sendiri kami memang menggunakan di luar dari AI yang kami miliki, kami menggunakan EMA dan MACD. Jadi sebenarnya saya izin kepada teman-teman bahwa kami di sini melakukan trade itu dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Itu mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nixon bahwa kenapa tradingnya seperti itu. Karena memang market Amerika dan Eropa itu biasanya bertemu itu di jam 8 sampai jam 9 malam. Artinya tingkat volatil yang cukup tinggi, kenaikan dan penurunan yang cukup tinggi, artinya kita bisa memanfaatkan kenaikan dan penurunan kenaikan harga dan penurunan harga untuk kita melakukan sell. Nah, mungkin sampai sejauh ini hal tersebut yang bisa saya sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di Zoom. Izinkan saya untuk melanjutkan sesi trade malam ini karena memang waktu kita cukup sangat padat dengan memang potensi yang memang equity kita semakin besar, member kita semakin besar. Jadi mungkin sekian untuk informasi dari live trade hari ini. Mungkin untuk analisa dan informasi itu semuanya nanti akan saya sampaikan seperti biasa pada pukul 1 nanti malam. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan bagi teman-teman. Apapun yang sedang kita lakukan itu adalah kami sedang mengusahakan bahwa teman-teman bisa mendapatkan cuan yang konsisten setiap hari. Jadi terima kasih.